Saudara-saudara, firman Tuhan, Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Tema komunikasi anak kecil. Kisah seorang Profesor Stefanus yang pintar, cerdas, bertemu dengan seorang gadis kecil penjual gorengan berusia 8 tahun. Ia menawarkan gorengannya. Ketika bertemu, Profesor Stefanus menurunkan sedikit kaca mobil dan memberikan uang 20.000. "Ambil saja uangnya, tidak perlu gorengan." Gadis itu menatapnya dan mengatakan, "Gorengannya enak, ini buatan mama saya." "Tidak apa-apa," kata Stefanus, "anggap saja sedekah." Clara tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih, lalu berkata, "Tuhan Yesus pasti senang." Mendengar kata Clara, Stefanus sedikit terkejut. Spontan ia berkata, "Kamu agama Kristen ya?" "Iya om, tiap minggu saya ke gereja om, saya Kristen." "Kayaknya om orang baik," kata anak itu. "Ia anak pintar, paman juga kerja di gereja, mengajar tentang agama." Anak itu bertepuk tangan, "Wah, pasti om kenal banget tentang Tuhan." Stefanus tersenyum bangga, "Iya paman belajar agama 20 tahun." "Wah, lama sekali," kata anak itu. Pertanyaan polos gadis Clara itu membuat Stefanus terdiam sejenak. Ketika lampu hijau menyala, Stefanus segera melajukan mobilnya. Tapi sepanjang perjalanan pertanyaan Clara terus terngiang, "Pasti om sudah kenal banget sama Tuhan Yesus." Malam itu Stefanus duduk di perpustakaannya yang penuh dengan buku teologi. Ratusan buku dalam berbagai bahasa berjajar rapi. Ia menatap koleksinya dengan bangga, lalu membuka Alkitab. Matius 11 ayat 25. "Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan pada orang kecil." Stefanus berpikir tentang ayat ini yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sebagai akademis, ia merasa ayat ini sangat meremehkan pendidikannya yang telah ia bangun bertahun-tahun. Keesokan harinya dalam perjalanan ke kampus, Stefanus bertemu dengan Clara di tempat yang sama. Kali ini rasa penasaran membuatnya memarkir mobil dan mendekati gadis itu. "Clara, masih ingat paman? Om baik kemarin ya? Ingat gorengan lagi?" "Boleh." "Om, mau tanya, kemarin Clara bilang kenal sama Tuhan Yesus. Cerita dong bagaimana Clara kenal sama dia." Clara duduk di pinggir trotoar sambil menyusun gorengannya, lalu berkata, "Kenal saja om, tiap pagi saya bangun, saya bilang selamat pagi Tuhan Yesus, terus saya cerita sama dia tentang apa yang saya mau lakukan hari ini." Stefanus ikut duduk di sampingnya. "Terus apa lagi?" "Ya begitu om, saya cerita sama dia kalau saya sedih, senang, takut atau bingung. Dia selalu dengar kok, kadang saya nangis sama dia," kata Stefanus. "Bagaimana Clara tahu kalau dia mendengar?" Clara menatap Stefanus dengan mata berbinar. "Ia merasa om, kayak ngobrol sama teman baik. Kalau di hati saya tiba-tiba ada jawaban, atau tiba-tiba saya merasa tenang." Stefanus tertegun. Penjelasan sederhana Clara tentang doa dan hubungan dengan Tuhan terasa lebih hidup dibanding semua teori teologi yang pernah ia pelajari. Kata Stefanus, "Clara pernah marah sama Tuhan?" "Pernah. Waktu papa saya meninggal, saya marah sama Tuhan. Tetapi ketika saya marah sama Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan tetap baik sama saya. Saya merasa Tuhan sayang." Mendengar kata-kata Clara, air mata Stefanus hampir mengalir di matanya. Dalam kesederhanaan Clara, ia melihat hubungan dengan Tuhan yang begitu personal, hangat, dan otentik. Berbeda sekali dengan pendekatan intelektual yang dingin dan teoritis. Kata Steph, "Clara, paman mau tanya lagi. Menurut Clara, bagaimana cara biar kita makin kenal sama Tuhan Yesus?" Clara tersenyum polos, "Gampang om. Kita ngobrol saja setiap pagi dengannya. Cerita apa saja. Terus percaya kalau dia sayang sama kita. Dan terus berbuat baik sama orang lain juga. Soalnya Yesus kan baik, jadi kita juga harus baik." "Cuma itu?" kata profesor itu. "Emang ribet ya?" Stefanus tertawa tapi hatinya terharu. "Tidak ribet kok Clara, justru paman yang bikin ribet." Sore itu Stefanus membatalkan kuliah doktoralnya.
dan memilih jalan ke taman dekat kampus. Ia duduk di bangku taman untuk pertama kali dalam tahun-tahun yang ia lalui. Berdoa bukan dengan kata-kata teologis yang rumit, tapi dengan kata-kata Clara yang sederhana. Yesus bisiknya pelan, "Selama ini saya merasa pintar tentang engkau, tetapi ternyata saya tidak benar mengenalmu. Tolong ajar saya mengenalmu seperti Clara mengenalmu, bukan dengan kepala tapi dengan hati." Dan Stefanus merasakan kedamaian. Ketika ia membawa materi kuliah, ia katakan, "Kemarin saya bertemu dengan seorang guru luar biasa. Namanya Clara, umur 8 tahun, penjual gorengan. Dia mengajarkan saya bagaimana mengenal Yesus. Tidak butuh gelar doktor, tidak butuh buku tebal, tapi yang dibutuhkan hati yang sederhana dan tulus." Adakah kita memiliki hati yang tulus datang pada Yesus? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mengenal-Mu lebih sungguh. Mengenal Tuhan dengan hati, karena mengenal Tuhan maka kami selalu datang, bercerita, bercakap-cakap, memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap hari kami selalu datang kepada Tuhan membawa seluruh hidup dan pergumulan kami. Ajar kami agar hati kami terpaut kepadamu. Berkati kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambu.